Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Blangkon Berbicara. Dari masjid untuk semua. Baiklah, ruangan kita pada hari ini ingin membahas dari masjid untuk kalian semua. Adapun komentari kita pada siang kali ini yakni Ya, saya sendiri Afif Muhammad yang pada kesempatan kali ini dan periode kali ini menjabat sebagai Ketua Umum Remaja Islam Masjid Blangkon Al-Fat. Gitu Mas Rahul. Ini namanya Mas Asrahul Kafi. boleh panggil Rahul Kafi boleh ya. Iya. Baiklah Mas Habib, sebelum kita masuk materi kita, adapun judul utama kita pada siang hari ini ialah tentang anak muda dan masjid. Jadi Mas coba jelaskan bagaimana sih maksud dan tujuan tentang anak muda dan masjid tersebut tadi. Baik. Oke. Jadi kita tahu bahwa masjid itu merupakan tempat beribadah. Betul tidak, Mas? Benar. Betul. Tapi kita lihat flashback ke belakang bahwa masjid itu bukannya tempat ibadah. Kita tahu bahwa di zaman Rasul mengatur strategi perang pun dari masjid bisa jadi tempat. Kegiatan ekonomi umat pun di sekitar masjid ada, bukan di masjid tapi sekitar masjid. Sekitar masjid ya. Ya, kemudian bagaimana umat menyelesaikan masalah pun dari masjid. Nah, anak muda yang mana merupakan aset dari kehidupan saat ini ya, yang kita bakal menjadi hal yang berada di kemudian hari, itu bisa kita kaitkan dengan anak muda dan masjid. Ini merupakan kepaduan yang sangat wow bagi kita jika dikelola dengan baik, Mas Rawi. Baik Mas Habib, saya ini bertanya lagi ya. Adapun pertanyaan yang selanjutnya Mas Habib, saya mulai bertanya dari hal yang sederhana dulu nih. Ketika kita mengatakan anak muda tinggal di masjid, sebenarnya maksudnya apa itu? Baik, bagi saya Mas Rahul, anak muda tinggal di masjid itu bukan secara fisik tinggal di masjid, tetapi bagaimana anak muda menganggap bahwa masjid itu bagian dari hidup mereka. Misal, keseharianku adalah seorang mahasiswa, tetapi aku memiliki bagian dari Masjid Blangkon. Masjid bagian ini aku ingin menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Dengan cara apa? Ya dengan cara sekecil apapun yang bisa aku berikan kepada masjid. Aku orang manajemen, ya aku coba menata manajemen yang ada di Masjid Blangkon bersama teman-teman tentunya. Tidak sebatas aku tinggal di masjid, tidur di masjid, enggak. Tapi apa yang bisa aku berikan kepada masjid menjadi bagian dari Masjid Blangkon itu sendiri. Sehingga kita sebagai anak muda dapat memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Gitu Mas Raul. Baik Jadi Mas tidak Habib. hanya sebatas kita beribadah di masjid, tapi apa yang bisa kita berikan kepada masjid. Baik. Berarti bisa dikatakan seorang belum tentu tinggal di masjid itu meskipun sering datang ke masjid. Betul. Bukan sebatas tinggal di masjid, tidur di masjid, bukan. Tapi bagaimana kita bersosial, berdiskusi di masjid, kemudian kita membuat program kecil-kecilan kayak Remaja Masjid Blangkon kali ini kita membuat podcast yang mana sebagai ruang bicara bagi teman-teman kader-kader yang lain yang memiliki potensi. Kemarin kita lihat ada si Zafa yang merupakan juara internasional, kemudian ada Mas Bagus yang merupakan seorang bisa dibilang ahli dalam bidang hukum. Kemudian ada waketum kita Mas Hanif yang merupakan jalan dakwah beliau, bisa dilihat. Nah, gitu. Jadi tidak tidur di masjid, tapi bagaimana anak muda atau remaja masjid ini membuat program yang berdampak, benar-benar berdampak, tidak hanya sebatas aktif di bulan Ramadan saja. Gitu Mas Lahi. Dari tadi kita membahas soal anak muda. Ini kenapa sih masjid itu memerlukan anak muda? Sedangkan orang-orang tua yang lebih memahami, ilmunya lebih banyak tentang keagamaan, kenapa sih harus anak muda yang turun di masjid itu kenapa? Alasan kenapa anak muda itu perlu ada di masjid, itu pernah dibahas waktu podcast perdana, yaitu oleh Mas Hanif sebagai waketum dakwah Gen Z ibaratnya. Nah, kita sebagai Gen Z atau anak muda itu memiliki potensi yang besar. Tadi di awal saya bilang kita merupakan aset di masa depan. Kita memiliki ibaratnya kayak lebih up to date dengan teknologi, dengan lingkungan atau dengan hal-hal yang saat ini lebih lagi viral. Nah, di sini anak muda berperan sebagai jembatan antara orang tua yang kadang belum mumpuni untuk mencapai di titik yang dituju. Anak muda hadir sebagai jalan mencapai titik itu. Misal, saat ini Masjid Blangkon sedang di ulang tahun yang ke-6, sedang menyongsong masjid berdampak, masjid digital. Nah, di sini
orang tua menginginkan bahwa ada database jamaah, kemudian bagaimana para jamaah itu bisa terekap setiap harinya. Nah, di sini anak muda hadir menyediakan fasilitas yaitu tab kartu ya Mas Raul. Kalau Ya. di Masjid Blangkon ada tab kartu untuk setiap jamaah. Sehingga kita bisa mereport nih jamaah siapa yang rajin di masjid bakal kita berikan reward. Itu kan akan berdampak pada jamaah sehingga jamaah akan hadir ke masjid dengan semangat. Selain itu juga anak muda hadir di sini sebagai sarana dalam mendidik, kemudian sarana dalam memarkan masjid dengan program tadi. Kalau mendidik kita ada TPQ yang isinya anak remaja masjid juga. Kemudian kita juga ada badan usaha milik masjid yang dikelola oleh remaja masjid juga. Nah, ibaratnya gini, kalau di Masjid Blangkon tuh orang tua sebagai steering komite dan anak remaja itu sebagai eksekutor di lapangannya Mas Fali. Oke Mas Tapip. Tadi kan saya bertanya kenapa masjid ini memerlukan anak muda. Coba saya balikan. Kenapa nggak harus orang tua aja yang di masjid itu? Kalau orang tua, andai kata orang tua diberikan Instagram, nanti sih jedek-jedek semua. Nah, Benar, kalau benar. anak muda kan bisa dibuat video estetik. Atau Mas Raul sendiri kan kadang buat video motivasi yang diupload di Instagram Masjid Blangkon. Boleh dicek ya Mungkin itu. orang tua tidak terpikirkan sampai hal itu, tapi Mas Rahul bisa terpikirkan sampai hal itu, yang mana bisa memberikan kesadaran motivasi dan bisa menaikkan engagement di Instagram Masjid Blangkon. Kalau orang tua itu bisa tidak? Mungkin ada yang bisa, tapi Tidak semuanya. Iya, tidak bisa semuanya. Dan juga orang tua ini kan nggak selamanya. ya, Tua ya betul. tetap harus diganti orang tua nih kan. Betul. Yang muda Apalagi- harus turun. Nah, di sistem kaderisasi di Masjid Blangkon itu dimulai dari anak-anak TPQ. Anak TPQ akan kita bina dari remaja masjid seharusnya, yang mana akan ikut latihan kader 1, kemudian lanjut ke tingkat remaja masjid. Setelah remaja masjid akan lanjut ke bidang ketakmiran. Jadi kaderisasi di masjid itu tidak putus. Karena rata-rata selesai anak TPQ itu bakal kabur entah kemana, hilang. Hilang tanpa alamatnya. Ya, ibaratnya kita openi lah anak-anak kecil itu sehingga masuk ke remaja masjid dan lanjut ke takmiran. Oke. Baik Mas Sapit. Pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan, tapi realitanya ini tidak semua anak muda itu dekat dengan masjid. Betul kan? Betul. Tapi menurut Mas Habib nih, sebenarnya apa yang membuat atau faktor anak muda kadang tidak betah di masjid itu kenapa? Oke. Sedangkan fasilitas tadi udah dijelas, lengkap kan? Benefitnya ada. Nah, kenapa mereka tidak betah? Betul, di masjid nih. Sebenarnya anak muda atau Gen Z itu kita tuh kayak apa ya? Cocok-cocokan dengan lingkungan. Cocok lah ya aku di sini. Nah, di sini kita berpikirlah, apalagi mohon izin bapak-bapak takmir gitu. Anak muda tuh perlu diterima. Ide sekecil apapun diterima karena dari ide kecil pun akan menjadi sebuah hal yang besar. Ide-ide kecil yang dilakukan secara istiqomah akan menjadi hal-hal yang besar. Begitu juga anak muda diterima di masjid, biarkan mereka berkembang dan menjadi sukses melalui jalur masjid. Seperti itu. Nah, kenapa anak muda tidak betah di masjid? Nah, kenapa tuh? Ya mungkin ketika anak muda itu menyampaikan ide, itu dikekang oleh takmir-takmir yang tua. Padahal sebenarnya tidak perlu dikekang, tapi diarahkan saja. Itu begitu juga di remaja Masjid Blangkon. Ketika kita memiliki ide, kita meminta pendapat orang tua, itu tidak dikekang, tapi diarahkan baiknya seperti apa. Karena ibaratnya orang tua itu sudah banyak makan asamnya, sedangkan kita belum. Nah, orang tua lebih paham baiknya seperti ini. Oke, kita masuk lagi nih, diolah lagi, jadinya menjadi ibaratnya hasil yang fixnya kayak gini. Nah, itu kan anak muda kayak dihargai dan diterima di situ, tidak dikekang. Kalau dikekang, udah malas tuh anak muda ke masjid. Gitu Mas Raul. Udah gak mau lagi itu berarti ya. Mau lagi. Tadi kan Mas Habib bilang apa tuh kan bro, kita juga pasti paham, kita emang muda ya, kita nggak tahu, pasti kita emang masjid dari dulu kan nggak ada, bukan bilang nggak ada perubahan kan. Program di masjid itu kan setahunya kita ya mengaji, azan, imam gitu setahu kita. Nah kan sedangkan zaman sekarang udah zaman modern, apakah perlu sistem di masjid itu dan program di masjid itu ada contoh dengan kehidupan anak muda sekarang? Kan anak muda sekarang kan hobinya ke kafe ataupun mainnya ke mana, musik, karaoke. Apa harus sih masjid itu menyediakan fasilitas buat anak muda kayak gitu supaya anak muda itu mau main ke masjid? Betul. Masjid seharusnya sebagai wadah untuk berkembangnya anak muda. Nah, mungkin ini sesuai dengan tiap podcast ini dibuat untuk menyampaikan teman-teman yang ahli di bidangnya. Kalau saya kan hanya pengisi podcast karena tidak lama upload. Nah, mungkin iya,
dibuatkan ruang untuk anak muda podcast gini misalnya, atau mungkin di Masjid Blangkon sendiri akan Sabtu depan Mas Raul bakal ada yang namanya kajian senja intinya. Oh, Sabtu nanti itu ya. Ya Sabtu depan bakal ada Datang kajian ya. senja. Nah di situ nanti anak muda yang suka senja atau galau gitu ikut kajian sambil lihat matahari tenggelam. Difasilitasi sama kopi sama wifi. Jadi emang sekarang bisa. Betul. Masjid itu bisa membantu dan menyiapkan fasilitas anak muda apa yang mereka inginkan tadi ya. Ya, mungkin anak muda butuh recess aman ya datang kajian. Anak muda butuh ruang diskusi di Masjid Blangkon ada ruang berdiskusi, papan tulis ada, TV ada. Anak muda butuh penghasilan ngajar di TPA. Anak muda butuh penghasilan lagi ikut badan usaha milik masjid Blangkon juga ada. Seperti itu. Jadi ya masjid sebagai wadah yang menyediakan ruang untuk anak muda. Tidak sebatas tempat sholat, tempat ngaji enggak gitu misalnya. Oke Mas Apip. Nah, seandainya nih setelah anak-anak muda nonton podcast kita ini, video kita ini, ketika banyak misal 100 lebih, amin nih, 100 lebih ingin ketika mereka dadakan ataupun FOMO ingin ikut berkolaborasi, berkontribusi di masjid, dan apa yang kita lakukan tersebut? Oke. Kita kembali lagi ke perkataan saya sebelumnya bahwa dari hal-hal kecil itu bisa menjadi besar. Misal dari mengajar TPQ, kemudian membuat program-program rutinan, kemudian membuat program besar. Kemudian mungkin ini sedikit bocoran bahwa kita remaja Masjid Blangkon sedang merancang beasiswa kader aktif remaja Masjid Blangkon. Nah, ketika teman-teman kader itu aktif di masjid, kita akan usahakan memberikan timbal balik yaitu berupa beasiswa, tapi itu sudah dalam rencana, belum pasti. Belum pasti ya. Belum pasti. Nah, jadi gitu. Mulai dari hal kecil menjadi hal besar. Kembali lagi ke situ. Tapi nih Mas Apip, tapi kan kita juga harus jujur nih. Jangan sampai seluruh kesalahan kita lempar ke masjid. Betul kan? Masjid kan bukan tempat menampung kesalahan mereka kan. Nah, menurut Mas Apip nih, apa yang sebenarnya harus diperbaiki dari anak muda ini sendiri? Oh, gini. Sebenarnya anak muda tuh ya perlu introspeksi. Introspeksi. Ya, ketika anak muda nih kita menuntut kita buat program ini bla 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 butuh duit sekian, bilang takmir gini. Wah, butuh kita perlu introspeksi. Ketika kita menuntut seperti itu, apakah kita sudah memberikan hal yang sama kepada masjid? Apakah masjid saya sudah berdampak dari anak muda? Nah, sinilah introspeksi anak muda di mana seharusnya kita sebagai anak muda bisalah introspeksi diri bahwa oh, aku belum sebesar ini. Cobalah dari hal-hal kecil dulu. Kayak tadi ngajar TPQ, dari ngajar TPQ-nya menjadi besar, kemudian buat program gitu. Jadi ya introspeksi penting agar kita tidak selalu menuntut masjid. Kok masih disalah-salahkan masjid bangunan mati? Iya. Gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa membenahi diri agar lebih giat lagi ke masjid, mau mengaktifkan masjid, membangun masjid. Gitu Mas Rawi. Gini, lanjut lagi Mas. Selanjutnya, misal nih ya, besok ada anak muda nih, ingin ke masjid kan? Salah satunya ingin berkontribusi di keorganisasian, misal ingin ngajar TPA, ingin jadi imam pengurus masjid. Nah, kan mesti kita tanya, tujuan kamu sih kenapa? Ingin menghidupkan masjid misal jawabannya. Nah, ini maksudnya apa? Gimana ingin menghidupkan masjid? Sedangkan tadi dibilang masjid ini tempat mati. Oh, nah, ini walaupun masjid itu merupakan bukan hal yang liquid, kalau di ekonomi kan ada liquid, bisa dicairkan, bukan. Masjid merupakan bangunan yang mati, bangunan yang tetap, tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang bisa hidup, kegiatan. Selain sholat ngaji itu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, dari untuk usia anak-anak. Kemudian remaja masjid, yang kegiatannya untuk anak remaja. Kemudian ada tadarus, biasa orang-orang tua. Selain itu juga ada masjid untuk tempat kesehatan. Masjid Blangkon sering ngadain kesehatan gratis. Masjid Blangkon juga, ini kita berbicara tentang Masjid Blangkon. Mungkin di masjid luar sana lebih ada yang lebih wow gitu ya Mas Paul. Ada ya. Di Masjid Blangkon hanyalah hal kecil dari sekian masjid. Nah, selain itu masjid juga sebagai tempat ini tadi, bagaimana anak muda berkembang. Ya ibaratnya di Masjid Blangkon tuh laboratorium bagi anak muda. Mungkin Mas Raul sendiri apa dampak yang dirasakan selama di Masjid Blangkon? Banyak sih, iya. Berdampak bisa berbicara bisa depan jemaah dari kita tadi yang ya kita kan contoh. Saya kan salah satunya kan tamatan di pondok gitu kan. Bukan sombong, khutbah bisa, ceramah bisa, tetapi kalau kita selesai mondok, kalau kita tidak menerapkan kapan lagi? Kan otomatis misal kita kuliah nih kan. Kalau kuliah saja, nah kalau kita ikut organisasi mungkin kita ngobrol spontan dengan teman-teman gitu kan. Nah, tapi kan coba
ngobrol langsung depan jemaah. Berani nggak tidak? Kan kalau tidak dimanfaatkan ya tersia-sia saja ilmu pondok tadi Mas Habib. Benar kan? Betul, karena ya ilmu yang sudah didapat ibaratnya diamalkan kepada Iya. umat agar lebih berdampak. Kalau nggak diamalkan percuma ilmu tadi. Makanya saya tertarik tadi kenapa Mas Habib. Oke, Lanjut nih Mas Habib Ya, nih. gimana tuh Mas Rahul? Kalau kita nih tarik dari pandangan kita dari sisi Masjid Blangkon nih. Masjid Blangkon Al-Fat tersendiri. Apa yang sebenarnya ingin kita bangun dari masjid ini? Oke. Jadi kita melihat bahwa Masjid Blangkon ini tidak hanya sebatas bangunan masjid, tapi sebuah ibaratnya Masjid Blangkon itu memiliki masa depan yang cerah lah ibaratnya. Masjid yang sebagai pusat pendidikan, masjid tempat sosial, masjid tempat digitalisasi. Bahkan kalau Mas Rahul tahu, semua sistem yang ada di Masjid Blangkon ini dibuat oleh kadernya sendiri, anak remaja masjid itu sendiri. Nah tadi saya bilang bahwa Masjid Blangkon bukan laboratorium dari para anak muda. Website kita puluhan juta tapi dikelola dibuat sama anak remaja masjid kita sendiri. Jadi kosnya berkurang. Kemudian pengajarnya dari anak kader kita sendiri, lebih berdampak kepada masyarakat. Nah jadi untuk kedepannya Masjid Blangkon itu bisa dibilang masjidnya anak muda, masjidnya orang tua, ya masjid segala golongan, segala umat. Semua berarti ya. Non Islam pun ada yang pernah waktu itu kita ngadain vaksinasi COVID. Non Islam juga boleh. Boleh Masjid, untuk tapi menghadiri ya. untuk ikut serta dalam vaksinasi. Contoh kegiatan kemarin yang diadakan Masjid Blangkon, jalan santai Ya, kan. jalan saya juga Boleh. tidak hanya orang Islam saja, berdampak juga kepada umat-umat lain. Seperti itu Mas Raul. Baik nih Mas Habib. Coba sih kita bayangkan ya. Kan setelah banyak ketika kan dunia kan kita belum tahu kapan berakhirnya di dunia ini. Bayangkan deh 10 tahun ke depan nanti semakin banyak anak muda yang ingin menjadikan masjid sebagai rumah keduanya. Menurut Mas Habib apa yang akan terjadi? Gini, anak muda itu bakal melakukan sesuatu ketika ada sesuatunya. Ketika misalnya Mas Rahul jatuh cinta dengan seorang wanita, pasti akan mengupayakan Amin amin. cinta itu, ya kan Mas Rahul? Tidak mungkin ente jatuh cinta dengan wanita, tapi tidak ada usahanya. Ya ya benar. Nah, dengan ada usaha, maka akan dapat kembalinya itu wanita juga cinta dengan ente, ya nggak? Ya benar. Begitu juga anak muda. Ketika anak muda menghidupi masjid, pasti ada sesuatu yang ingin dicari. Nah, dengan demikian 10 tahun ke depan, anak muda dengan masjid ya, Benar. ya kan? Itu bakal ibaratnya menjadi ya rumah tak bisa dipisahkan, rumah kedua. Jadi harus datang setelah rumah satunya rumah yang dimiliki bapaknya itu ya. Rumah keduanya sini ya. Ya, tadi selain masjid sebagai tempat sholat, masjid juga kalau Mas Raul tahu di organisasi remaja Islam Masjid Blangkon tuh kan biasanya organisasi itu pasti diminta iuran-iuran gitu ya. Iya. Kalau di Masjid Blangkon, organisasi remaja Islam Masjid Blangkon, remaja masjidnya itu tidak membayar iuran, tapi malah diberikan gaji. Gaji ini berdasarkan seberapa pengaruh Anda terhadap Masjid Blangkon ini. Ketika Anda sering aktif di masjid, maksudnya Anda aktif di masjid, kemudian Anda mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, membuat event dan lain sebagainya, maka ketika remaja masjid dapat uang, kita buat persentase gaji berapa yang cocok untuk Anda. Itu ada di remaja masjid Blangkon. Sehingga dalam waktu 10 tahun ke depan, ibarat remaja masjid Blangkon nih, ya kita berusaha untuk terus memperbenahi remaja masjid Blangkon dan memberikan dampak yang signifikan untuk para remaja. Selain laboratorium perusahaan, dan mereka akan mendapatkan uang dari suku. Gitu maksudnya. Baik Mas Habib. Kalau suatu hari nanti ya, kalau ada satu anak muda yang sedang menonton podcast kita ini, video kita ini yang bermanfaat ini, insyaallah amin. Nah, apa yang ingin Mas Habib sampaikan pada anak muda yang lagi nonton ini? Baik. Sebenarnya jangan nunggu diri kita menjadi sempurna untuk datang ke masjid. Datanglah, kemudian belajar, bertemu dengan orang-orang yang ada di masjid. Walaupun orang itu jahat ada di masjid, tapi temuin saja. Karena adalah sesuatu hal yang bakal kamu temuin di teman-teman yang ada di masjid ini. Kemudian masjid juga tempat kita belajar untuk menjadi lebih baik. Masjid bukan untuk orang yang, maksudnya masjid tidak hanya untuk orang yang baik, tapi masjid juga merupakan tempat belajar di mana kamu ingin jadi lebih baik. Dan jangan berpikir bahwa kontribusi kita itu tidak selalu besar. Di masjid juga menerima kontribusi kecil-kecilan. Itu sangat penting diingat-ingat. Dan kadang untuk menjaga kebersihan
kemudian membantu suatu kegiatan menemani satu anak untuk hadir atau belajar. Nah, ketika masjid juga membutuhkan kita, itu sudah menjadi bentuk khidmat. Yang penting adalah kita mau hadir dan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masjid yang akan berdampak kepada umat. Tidak hanya umat Islam, tapi umat yang lain juga. Itu Mas Fahmi. Subhanallah, luar biasa nih Syarif Hafid nih ya. Dari menarik sekali pesannya. Itu anak muda yang nonton ini ya, itu dengar manfaatnya itu. Jangan cuma sekedar nonton. Nah, baik Mas Hafid. Dari obrolan kita ini hari ini, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang. Masjid membutuhkan anak muda dan anak muda juga membutuhkan masjid. Nah, anak muda jangan hanya menjaga orang yang datang ke masjid ketika ada kegiatan. Jadilah bagian dari kehidupan masjid. Dan masjid juga jangan hanya meminta anak muda untuk datang. Berikan mereka ruang, kepercayaan, dan kesempatan untuk tumbuh. Karena pada akhirnya masjid yang hidup bukan hanya masjid yang ramai ketika ada acara. Masjid yang hidup adalah masjid yang memiliki orang-orang yang mau menghidupkan masjid. Baiklah Mas Apip, mungkin sampai di sini saja penyampaian kita. Jadi itu tadi pesan-pesan untuk anak muda yang dirinya hidupnya jauh dari masjid, ataupun anak muda yang ingin mulai mendekati masjid. Jadi masjid ini justru kita terbuka itu ya. Jadi tidak mandang latar belakang dia berarti. Tidak eksklusif, tapi masjid bisa diakses untuk semua umat, semua golongan, semua kalangan. Tua, muda, bayi pun boleh ke masjid. Tidak ada larangan. Jadi tidak larangan. Tidak ada Dan larangan. maaf untuk luar Islam juga boleh juga. Boleh, Tapi lihat dulu tidak. konsepnya. Dan di acara apa tadi, misal acara jalan sehat tadi boleh. Ternyata masjid ini membuka, semua golongan membuka. Semua Tidak agama mandang juga sudut diatur. ya. Nah, baiklah. Terima kasih banyak Mas Habib. Untuk penonton, mungkin sampai di sini saja penyampaian kami pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya moderator pada hari ini, Azrarul Kafi. Dan saya Afif Muhammad, pamit undur diri dari Blangkon Berbicara, dari masjid untuk semua. Unzur makola wala tanzur makola. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.